Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membuat kue lumpur lapindo. Ini untuk adonan mangkuknya. Ini sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu ada gula pasir. Ini gula pasir sama garam ya. Kemudian ada margarin yang saya cairkan. Ini dari 1 sendok makan margarin, kemudian saya cairkan. Lalu ada 1 butir telur putih dan kuningnya. Kemudian ada santan 200 ml. Lalu kemudian ada jus pandan. Ini jus pandan sekitar 100 ml. Ya, bahan-bahannya ini bisa teman-teman catat ya. Oke, pertama untuk bikin adonannya, saya masukkan tepung terigunya, kemudian gula pasir dan garam. Lalu saya aduk sebentar sampai rata, kemudian saya masukkan santannya. Ini santannya santan biasa ya teman-teman, santan mentah boleh, santan matang juga boleh, tapi santannya dalam keadaan dingin. Nah, saya tuang semuanya, saya aduk sampai semuanya rata dan dia tidak ada yang menggerindil. Adonannya sampai seperti lem seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sudah seperti ini, kemudian saya masukkan jus pandannya. Jus pandan ini saya peroleh dari 10 lembar daun pandan yang saya blender dengan air ya. Oke, diaduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Kemudian setelah rata seperti ini, saya masukkan 1 butir telur, saya kocok lepas seperti ini, sembari diaduk-aduk lagi. Lalu margarinnya juga dimasukkan sekalian. Aduk-aduk lagi teman-teman ya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian karena hijau daun pandannya tidak seberapa, jadi saya tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Kemudian adonan sudah selesai dan saya pindahkan ke gelas ukur seperti ini supaya nanti menuangnya mudah ya. Kemudian saya mau bikin adonan yang kedua, adonan flanya. Adonan flanya ini saya siapkan tepung maizena, kemudian ada vanili bubuk seperti ini. Kalau nggak ada vanili cair boleh, kemudian ada gula pasir dan juga garam, lalu santan, teman-teman bisa catat ya. Oke, saya masukkan ini, gula pasir dan juga garamnya, kemudian tepung maizenanya. Ini api kompor dalam keadaan mati ya teman-teman ya. Jangan dinyalakan dulu, nanti dinyalakan kalau semua adonannya sudah tercampur rata, baru apinya dinyalakan. Nah, ini santannya saya tuang, saya aduk-aduk lagi sampai semua rata, nggak ada yang menggerindil. Kalau sudah rata nggak ada yang menggerindil, kemudian saya masukkan daun pandan. Kalau nggak ada daun pandan juga nggak apa-apa. Kemudian saya nyalakan api kompor dan saya aduk-aduk terus sampai mengental seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah mengental, tapi masih saya biarkan dulu. Saya aduk-aduk terus supaya apa? Supaya adonannya itu tanak ya teman-teman, jadi nggak gampang basi. Nah, ini kalau sudah meletup-letup seperti ini, tandanya dia sudah mendidih dan sudah tanak, santannya juga sudah matang. Semuanya sudah matang, baru kemudian dimatikan api kompornya. Selanjutnya ini saya siapkan cetakan, saya olesi dengan margarin, boleh dengan minyak juga boleh, tergantung teman-teman aja. Kemudian saya masukkan tadi adonan mangkoknya seperti ini. Nah, itu kenapa 1 kosong? Karena adonannya sudah habis ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kerjakan yang tahap kedua. Nah, ketika pinggirannya sudah mulai matang seperti ini, lalu adonan yang masih cair ini harus kita ambil ya teman-teman. Namanya aja kita bikin adonan mangkok, maka dia harus berbentuk seperti mangkok. Nah, ini saya ngambilnya pakai spet seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya spet, bisa pakai sendok biasa juga boleh.
Tergantung opsional yang ada di rumah aja, apa yang dimanfaatkan bisa ya. Nah, ini saya pakai sepet suntikan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu sudah berlubang, sudah berbentuk mangkok. Ini kalau pakai sendok seperti ini. Kalau teman-teman nyaman dan mudahnya pakai sendok, ya nggak apa-apa pakai sendok aja. Tergantung selera masing-masing ya. Kalau sudah semua adonan diambil, baru ditutup, kemudian ditunggu sampai semua adonannya matang. Nah, hasilnya seperti ini setelah matang ya teman-teman ya. Ini bagus sekali. Cantik banget dan aromanya juga enak karena saya pakai jus pandan asli. Kalau teman-teman nggak ada jus pandan juga boleh pakai perisa pandan aja. Jus pandannya diganti dengan santan. Nah, hasilnya begini, bagus banget ya teman-teman ya. Kemudian sisa adonan yang tadi kita ambil itu bisa kita cetak lagi sampai semuanya selesai ya. Ini sekitar seperti ini jadinya. Nah, bahan flanya diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke atas mangkoknya ya. Mudah banget kan teman-teman bikinnya. Ini tinggal ditaruh-taruh aja flanya di atas mangkuk. Oh iya, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena nanti adonan flanya itu kalau sudah dingin, dia akan mengental dan mengeras dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak usah takut dia lembek dan lain sebagainya ya. Nah, ini seperti ini, sudah saya taruh-taruh semuanya kayak gini. Ini mudah banget. Teman-teman bisa coba di rumah, praktekkan di rumah ya. Nah, hasilnya seperti ini yang saya tampilkan. Kemudian saya kasih daun pandan hiasan aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Intinya kan yang jelas kue lumpur lapindonya udah jadi. Setelah ini dibiarkan dulu sampai benar-benar dingin, baru nanti kemudian teman-teman bisa makan, teman-teman bisa taruh di cup juga boleh, tergantung selera ya. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin di rumah, bisa coba di rumah. Bahannya juga mudah diperoleh. Hasilnya juga enak banget, manis, lembut. Kemudian dia lumer banget di mulut. Untuk anak-anak juga pasti suka, orang tua juga pasti suka. Apalagi kita yang masih muda-muda itu pasti juga suka ya teman-teman ya. Nah, ini mau saya coba. Teman-teman bisa lihat ya, dia empuk banget tuh empuk banget kan. Kemudian itu tadi adonan fly-nya juga udah memadat tuh, teman-teman bisa lihat ya, dia memadat, nggak lumer, maksudnya nggak tumpah karena dia sudah dingin, jadi dia akan memadat dan mengeras sendiri. Tapi walaupun gitu dia tetap lembut ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini lembut banget, enak banget, lumer di mulut. Teman-teman harus coba di rumah ya. Untuk teman-teman pemula pasti bisa bikin ini. Semoga bermanfaat resep saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.